hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Halo, selamat siang sahabat Nawasena 1608. Kembali lagi bersama saya, Albania Trivena Jadi Fatmawati. Nah, sahabat Smekwan, kali ini saya akan membawakan acara bertema OAC, obrolan aktif siswa eksklusif. Nah, sahabat Nawasena, kali ini saya tidak sendirian nih. Kali ini saya ditemani oleh seorang siswa yang hebat dan luar biasa nih sahabat Smekwan. Nah, sebelum saya melanjutkan acara ini, untuk itu saya mengizinkan teman saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik. Halo sobat Nawasena, perkenalkan nama saya Kadek Karyasa dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 3. Baik, halo Kadek, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik ya. Nah, Kadek, pertanyaan saya yang pertama, mengapa sampai kamu memilih SMK Negeri 1 Kota Sorong sebagai sekolah kamu dengan menengah atas? Oke, kenapa sih alasan saya memilih masuk di SMK Negeri Kota Sorong? Karena pertama, karena menurut saya SMK itu adalah sekolah yang bisa mempersiapkan muridnya untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih baik di masa depan. Kemudian, kenapa saya memilih masuk ke SMK Negeri Kota Sorong? Karena sekolah ini di Kota Sorong itu termasuk di sekolah yang sangat-sangat bagus atau terbilang populer. Jadi saya ingin sekali untuk masuk ke sekolah ini untuk lebih menata masa depan. Baik, dengar dari alasan kamu memilih SMK Negeri 1 Kota Sorong. Yang berikutnya tadi sudah dijelaskan bahwa kamu dari jurusan atau akuntansi keuangan. Iya. Apa alasan kamu sehingga kamu memilih jurusan akuntansi sebagai jurusan pilihan kamu di SMK Negeri 1 Kota Sorong? Oke, untuk alasan mengapa saya masuk ke jurusan akuntansi sendiri, karena awalnya saya tidak tahu bahwa banyak sekali jurusan di sekolah ini. Tetapi salah satu alasan tertariknya itu karena menurut saya akuntansi itu merupakan jurusan yang memiliki banyak lapangan kerja, karena itu termasuk ke banyak sekali dibutuhkan bagaimana secara mencatat pembukuan, dan itu pasti dibutuhkan di banyak-banyak perkantoran gitulah ibaratnya. Baik, Kada bisa dijelaskan secara singkat apa itu jurusan AKL atau akuntansi keuangan lembaga? Baik, jadi jurusan akuntansi itu merupakan jurusan yang mempelajari bagaimana sih cara kita mencatat atau pencatatan jurnal keuangan suatu perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Itu secara garis besarnya. Baik, di jurusan AKL ini mempelajari mengenai apa saja? Kalau untuk apa aja yang kita belajar di jurusan akuntansi itu banyak. Kalau untuk mapel jurusan sendiri itu ada 6, dan itu termasuk di akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah, praktikum akuntansi, kemudian mapel pilihan pajak, terus akuntansi di lembaga pemerintah dan akuntansi komputer, kemudian yang terakhir itu mapel pajak. Dan itu
masing-masing pelajaran itu mengajarkan akuntansi dalam proses bidangnya masing-masing. Kalau contohnya proses akuntansi pada lembaga atau instansi pemerintah, kemudian siklus akuntansi secara manual dan komputerisasi, kemudian pengelolaan aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan, dan yang terakhir perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak pribadi maupun badan. Baik, yang berikutnya dari mapel kejuruan di jurusan akuntansi, mana mapel yang paling kamu minati dan mengapa kamu paling suka di mapel? Untuk mapel yang saya suka sendiri itu mapel pilihan pajak. Kenapa? Karena mapel ini belajar menghitung berapakah pajak yang dipotong untuk gaji setiap orang atau badan-badan. Kemudian alasan terbesarnya itu karena saya sangat menyukai mata pelajaran yang menantang. Karena menurut saya pilihan pajak ini benar-benar susah untuk dipelajari untuk beberapa orang yang kemungkinan tidak fokus atau tidak mencintai pelajaran tersebut. Jadi karena saya sangat mencintai pelajaran ini, maka dari itu saya sangat mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru. Baik, ketika kamu mengikuti proses pembelajaran dalam mapel kejuruan, apakah ada kendala-kendala yang kamu hadapi? Untuk kendala selama mengikuti proses mengajar sebenarnya tidak ada. Tetapi salah satu kendala terbesar yaitu saat mungkin guru-guru tidak masuk untuk memberikan kita pelajaran atau menjelaskan, karena itu kan secara keseluruhan mapel jurusan itu kan termasuk ke dalam mapel yang sangat-sangat penting. Jadi kalau tidak dijelaskan berarti kita tidak akan tahu apa yang kita pelajari, dan itu pasti sangat-sangat susah untuk di ujian itu akan tersendat, karena itu betul-betul susah kalau tidak dijelaskan. Itu aja sih kendala terbesarnya. Kamu pernah mengalami kendala yang sebesar apa ketika di dalam proses pembelajaran kejuruan? Kendala apa yang kamu hadapi dan bagaimana caranya kamu untuk menyelesaikan kendala tersebut? Untuk kendala terbesar sih sebenarnya tidak ada, tapi paling kendala selama proses mengajar itu mungkin tidak fokus ya. Itu betul-betul kalau tidak fokus dalam mapel jurusan pasti akan susah. Jadi kalau di akuntansi itu salah satu pasti untuk selanjutnya itu pasti benar-benar susah atau tidak kita tersendat, dan itu betul-betul sangat membuat kita frustasi ibaratnya ya. Karena jurusan akuntansi itu kalau tidak fokus itu pasti kita tidak bisa melanjutkan ketika selanjutnya. Jadi kendala terbesar itu tersebut itu ya kurang fokus. Untuk menghadapi kurang fokus tersebut ya pasti kita harus terlebih dahulu berdoa, dan juga kita harus memahami apa yang ibu guru sampaikan agar saat kita mengerjakan tugas yang diberikan itu kita fokus dan rileks dan kita bisa mengerjakan dengan baik. Iya, betul. Nah, di dalam jurusan akuntansi, dari guru-guru yang mengajar di jurusan kamu, apakah ada guru yang paling kamu sukai dan mungkin menjadi guru terfavorit? Tentu ada, dan saya sangat menyukai kedua guru ini. Yaitu pertama ibu ketua jurusan. Ibu memang jarang, saya tidak memiliki proses mengajar dalam kelas kita, tapi waktu itu sempat ibu menggantikan guru yang tidak masuk, dan ibu ini itu termasuk ke guru yang benar-benar dia memberikan penjelasan secara rinci, dan saya sangat suka ketika kalau belajar itu menjelaskan secara rinci dan dengan baik, dan apalagi beliau menggunakan infokus ya, pasti itu sangat betul-betul membuat kita sebagai siswa belajar dengan menarik. Kemudian ada Ibu Ramla juga mengajar dengan baik sekali dan sangat-sangat saya suka, karena Ibu Ramla itu enjoy dan ia merangkul semua siswa agar siswa-siswa tersebut bisa mengerti apa yang Ibu Ramla ajarkan. Itu sih guru-guru yang saya suka. Apa sih planning kamu ke depan ketika sudah lulus dari SMK Negeri 1 Makassar? Untuk planning sendiri pasti yang pertama saya ingin bisa siap kerja,
Kemudian setelah kerja itu saya ingin sekali sambil kuliah karena saya ingin mendapatkan gelar. Itu aja sih planning ke depannya. Apa pesan dan kesan kamu bagi teman-teman kamu di jurusan akuntansi dan mungkin di jurusan lainnya? Oh, untuk pesan-pesan untuk akuntansi aja ya. Semangat karena kita pasti bisa untuk melewati proses belajar mengajar yang ada di jurusan akuntansi. Dan satu yang ingin saya ingatkan bahwa cintai jurusan Anda, maka Anda bisa melewati proses belajar mengajar dengan baik. Oke, yang terakhir, apa harapan kamu untuk SMK Negeri 1 ke depannya? Harapan terbesar saya untuk sekolah SMK Negeri Kota Sorong, semoga kedepannya lebih memberikan kesempatan yang luas untuk siswa-siswi SMK Negeri Kota Sorong yang memiliki bakat dan minat di bidang non-akademik. Karena banyak sekali siswa-siswi di SMK Negeri Kota Sorong ini yang memiliki minat dan bakat di bidang non-akademik. Tetapi mungkin kurang dirangkul dan dibesarkan lah ibaratnya. Iya, jadi kita sebagai siswa harus bekerja keras. Ya, betul sekali ya teman-teman. Dan kita juga harus mencintai jurusan kita. Ya. Supaya kita bisa, mungkin dengan kita mencintai jurusan kita, kita juga bisa berkembang dan bisa mengikuti pembelajaran kejuruan kita. Ya, secara kalau kita tidak mencintai jurusan itu berarti kita tidak bisa mencintai semua pelajaran yang kita terima. Seperti mungkin beberapa teman-teman ada yang tidak lulus jurusan mana, terus kemudian terpaksa masuk di jurusan itu betul-betul pasti membuatnya kayak, aduh saya nggak mau belajar di jurusan ini karena saya nggak suka gitu. Kebanyakan itu sudah terjadi di lapangan itu banyak ya, apalagi teman-teman kelas saya. Mereka mengurus jurusan lain tapi Iya, betul sekali. iya, terima kasih Kak Dek. Iya, sama-sama. Kesempatan memberikan kepada saya. Nah, sebelum kita menutupi acara OASE kita di siang ini, kita semangat pagi dan salam tampil. Oke. Karena kita semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, spekwan luar biasa. Salam tangguh. Taat, nice, giat, unggul. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa.